pengertian supervisi pendidikan sekolah unggul. Seperti dikatakan di muka bahwa supervisi adalah istilah yang dapat dikatakan baru dikenal di dunia pendidikan di Indonesia. Istilah ini muncul diperkirakan pada tahun 60-an atau pada 2 dasawarsa. Diperkenalkannya istilah supervisi seiring dengan diperkembangkannya mata kuliah administrasi pendidikan di beberapa IKIP di Indonesia, yang kemudian disusul pula dengan dijadikannya administrasi pendidikan sebagai mata pelajaran dan bahan ujian pada SGA, SPG pada tahun 1965 sampai 1966 di Indonesia. Sebenarnya aktivitas semacam supervisi sudah lama dikenal, tetapi sayang sekali kesamaannya memang agak berkurang karena kesannya lebih cenderung hanya untuk mencari kesalahan dan kekurangan guru-guru mengajar pada waktu itu. Supervisi berasal dari kata super dan vision. Kata super mengandung makna peringkat atau posisi yang lebih tinggi, superior, atasan, lebih hebat atau lebih baik. Sedangkan vision berarti mengandung makna kemampuan untuk menyadari sesuatu tidak benar-benar terlihat. Berdasarkan penggabungan dua unsur bentuk kata supervisi dapat disimpulkan bahwa supervisi adalah pandangan dari orang lebih ahli kepada orang yang memiliki keahlian di bawahnya. Supervisi atau istilah bagi orang yang melakukan supervisi adalah seorang yang profesional ketika menjalankan tugasnya. Ia bertindak atas dasar kaidah ilmiah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Untuk menjalankan supervisi diperlukannya kemampuan yang lebih sehingga dapat melihat dengan tujuan permasalahan meningkatkan mutu pendidikan. Memiliki kepekaan untuk memahami tidak hanya sekedar menggunakan penglihatan mata biasa, sebab yang diamatinya bukan hanya masalah yang konkret yang terlihat, melainkan ada pula yang memerlukan kepekaan mata batin. Menurut Wallace, supervisi is essential in the development of better teaching learning situation, yang berarti supervisi adalah bantuan dalam mengembangkan situasi mengajar yang lebih baik. Sedangkan Purwanto menyatakan supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu guru dan pegawai sehingga sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Tugas pokok pengawas sekolah atau satuan pendidikan adalah melakukan penilaian dan pembinaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi supervisi, baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial. Supervisi pendidikan menurut Ametembung adalah pembinaan. Supervisi pendidikan menurut Ametembung adalah pembinaan ke arah perbaikan situasi pendidikan atau peningkatan mutu pendidikan. Pendapat di atas menunjukkan bahwa istilah supervisi mengandung makna banyak, tapi dalam artian mengandung makna yang sama, misalnya bantuan, pelayanan, memberikan arah, penilaian, pembinaan, meningkatkan, mengembangkan, dan perbaikan. Dengan kata lain, istilah supervisi dipertentangkan dengan makna mengawasi, mendidik, memeriksa, menghukum, mengadili, inspeksi, mengoreksi, dan menyalahkan. Dengan demikian, istilah supervisi tidak sama dengan istilah controlling, inspeksi, dan direksi atau pengarahan. Perlu ditegaskan bahwa menjadi objek utama supervisi di sekolah adalah guru, walaupun semua orang di sekolah dikenai supervisi itu hanyalah objek perantara. Istilah lain pendapat di atas adalah penting adanya administrasi yang baik dalam kegiatan supervisi. Karena itu diperlukan suatu administrasi supervisi terutama yang menyangkut fungsi utama, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penyelenggaraan, dan pengawasan supervisi itu sendiri. Saya Dina Milini Anggraini akan menjelaskan fungsi, prinsip, dan juga tujuan dari supervisi pendidikan. Fungsi utama dari supervisi pendidikan yakni ditujukan pada perbaikan dengan meningkatkan situasi belajar mengajar. Menurut Piet A. Sahirtien, ada 8 fungsi, yakni mengkoordinasi semua usaha sekolah, memperlengkap kepemimpinan sekolah, memperluas pengalaman guru, menstimulasi usaha yang kreatif, memberi fasilitas dan penilaian terus-menerus, menganalisis situasi belajar mengajar, memberi pengetahuan dan keterampilan pada anggota staf, memberi wawasan luas, dan meningkatkan kemampuan mengajar guru. Prinsip supervisi pendidikan. Yang pertama ada prinsip ilmiah, yang mengandung ciri-ciri kegiatan supervisi dilakukan dengan berdasarkan data objektif dari kegiatan belajar mengajar. Untuk memperoleh data, perlu diterapkan alat perekam seperti observasi atau angket.
dan kegiatan supervisi dilakukan secara sistematis. Yang kedua ada prinsip demokratis, yakni mengandung makna menjunjung tinggi harga diri dan martabat seorang guru. Yang ketiga ada prinsip kerjasama, dengan mengembangkan usaha secara bersama-sama, saling memberikan support dan menstimulasi guru sehingga tumbuh secara bersama. Dan yang keempat ada prinsip konstruktif dan kreatif. Tiap guru akan termotivasi dalam mengembangkan potensi kreativitas jika supervisi mampu menciptakan kegiatan kerja yang saling menyenangkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi supervisi pendidikan. Pada umumnya, alat dan teknik supervisi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu teknik yang bersifat individu dan teknik yang bersifat kelompok. Nah, di sini teknik yang bersifat individual yaitu teknik yang dilaksanakan untuk seorang guru secara individual, dan teknik yang secara berkelompok yaitu teknik yang dilakukan untuk melayani lebih dari satu orang. Teknik yang bersifat individual ini yang pertama ada perkunjungan kelas kepala sekolah atau supervisor yang datang ke kelas untuk melihat cara guru mengajar di kelas tersebut. Nah, tujuannya apa? Yaitu untuk memperoleh data mengenai keadaan yang sebenarnya selama guru tersebut mengajar. Dan data tersebut, supervisor berbincang-bincang dengan guru tentang kesulitan yang dihadapi oleh guru-guru tersebut. Nah, yang kedua yaitu fungsinya kunjungan kelas ini yaitu sebagai mendorong guru agar meningkatkan kinerjanya dan cara proses pembelajarannya. Nah, kunjungan kelas ini dapat memberikan kesempatan untuk guru tersebut mengungkapkan pengalamannya sekaligus sebagai usaha untuk memberikan rasa mampu kepada guru-guru. Nah, yang kedua yaitu observasi kelas. Di sini melalui kunjungan observasi kelas, supervisor dapat mengobservasi situasi belajar yang sebenarnya. Dan ada dua observasi kelas yaitu observasi langsung. Dengan menggunakan alat observasi, supervisor dapat mencatat yang dilihat saat guru sedang mengajar di kelas tersebut. Nah, yang kedua yaitu observasi yang tidak langsung. Nah, di sini orang-orang yang diobservasi dapat dibatasi oleh suatu di mana guru dan murid tidak mengetahuinya. Nah, yang ketiga yaitu tujuan dari observasi tersebut yaitu memperoleh data yang objektif mungkin sehingga bahan yang diperoleh dapat digunakan untuk menganalisis kesulitan-kesulitan yang dihadapi guru-guru dalam usaha memperbaiki hal pembelajaran bagi guru sendiri. Data yang dianalisis akan dapat membantu untuk mengubah cara-cara mengajar ke arah yang baik. Bagi murid yang sudah ditentukan akan menimbulkan pengaruh yang positif terhadap kemajuan belajar mereka. Nah, yang ketiga yaitu ada percakapan pribadi. Nah, percakapan pribadi antara supervisor dan guru yaitu keduanya berusaha jumpa dalam pengertian mengajar yaitu dengan cara yang baik. Seorang supervisor dapat bekerja secara individual dengan guru tersebut dalam memecahkan problem-problem pribadi yang berhubungan dengan jabatan mengajarnya. Nah, yang pertama tujuannya yaitu untuk memberikan bantuan dan arahan dalam memecahkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Nah, yang kedua yaitu memupuk dan mengembangkan dalam hal mengajar yang lebih baik lagi. Nah, yang ketiga yaitu memperbaiki kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang sering dialami oleh guru dalam melaksanakan tugasnya di sekolah. Nah, yang keempat yaitu menghilangkan dan menghindari segala prasangka yang tidak-tidak. Yang terakhir di dalam teknik individual yaitu intervisitasi. Yang dimaksud dengan intervisitasi adalah saling mengunjungi antara guru yang satu dengan guru yang lainnya dalam mengajar tersebut. Nah, tujuannya yaitu memberikan kesempatan mengamati rekan lainnya yang sedang melakukan pembelajaran di kelas. Nah, yang kedua yaitu membantu guru-guru yang ingin memperoleh pengalaman atau keterampilan tentang teknik dan mode mengajar serta berguna bagi guru-guru yang menghadapi kesulitan tertentu dalam
mengajar tersebut. Nah, yang ketiga yaitu memberikan motivasi yang terarah terhadap aktivitas mengajar. Yang keempat yaitu penyeleksi berbagai sumber materi untuk mengajar. Menyeleksi sumber materi merupakan hal yang harus dilakukan baik dari pihak supervisor maupun guru tersebut. Tujuannya apa? Agar apa yang akan disampaikan di dalam kelas sesuai dengan yang ada dalam kurikulum sehingga tidak menyimpang. Yang kelima yaitu menilai diri sendiri. Salah satu tugas yang tersukar oleh guru-guru ialah melihat kemampuan diri sendiri dalam menyajikan bahan pembelajaran. Nah, di sini tujuannya untuk mengukur kemampuan mengajarnya. Di samping itu dapat juga menilai murid-muridnya, juga menilai dirinya sendiri. Hal itu merupakan teknik yang dapat membantu guru dalam pertumbuhannya. Yang kedua yaitu ada teknik-teknik yang bersifat kelompok. Nah, di sini menurut Pangaribuan dan kawan-kawan antara lain pertemuan orientasi, yang kedua yaitu rapat guru, yang ketiga yaitu studi kelompok antar guru, yang keempat yaitu diskusi lokal karya atau yang disebut dengan workshop, yang kelima yaitu tukar menukar pengalaman. Nah, di sini masing-masing teknik tersebut diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pertemuan orientasi merupakan pertemuan kepala sekolah dengan guru yang bertujuan mengantarkan guru tersebut memasuki suasana kerja yang baru. Pada pertemuan orientasi, kepala sekolah memberikan penjelasan mengenai hal-hal penting yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas profesional guru dalam melaksanakan tugas pengajarannya. Setelah kepala sekolah memberikan penjelasan yang penting, selanjutnya kepala sekolah meminta masuk dari guru mengenai apa saja yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kinerjanya tersebut. Dengan adanya pertemuan orientasi, diharapkan guru tersebut terhindar berbagai masalah yang mungkin yang dihadapi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Hal ini dapat tercapai meningkatkan pertemuan orientasi akan memberikan kesempatan bagi guru untuk mengemban tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan perannya sebagai tenaga pendidik. Yang kedua yaitu rapat guru. Nah, di sini rapat guru banyak sekali jenisnya, baik dilihat secara sifat, jenis kegiatannya, tujuan, jumlah pesertanya dan lain sebagainya. Nah, di rapat guru ini akan menghasilkan guru yang baik jika direncanakan dengan baik, dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan ditindaklanjuti sesuai dengan kesepakatan yang dicapai dalam rapat tersebut. Pada saat rapat berlangsung, kepala sekolah diharapkan untuk memiliki kemampuan yang tinggi dalam yang pertama, menciptakan situasi yang baik, menjadi pendengar yang baik terhadap pendapat atau sasaran dari peserta. Nah, yang kedua yaitu menguasai ruang lingkup masalah atau materi yang dibicarakan dalam rapat, serta menghadapkan masalah yang sudah direncanakan kepada peserta didik, kepada para pendidik untuk dibahas secara dicari alternatif pemecahannya. Yang ketiga yaitu penumbuhan perkembangannya, motivasi dapat pada diri peserta untuk berpartisipasi secara aktif selama rapat berlangsung dan berusaha membantu mereka terutama yang kurang berpengalaman dalam mengemukakan ide atau pendapatnya. Yang ketiga yaitu mengatur arah pembicaraan selama rapat berlangsung. Penyimpangan dari ruang lingkup masalah yang dibahas dapat dihindari. Nah, yang keempat yaitu memberikan penjelasan tambahan atau interpretasi objektif tentang pendapat atau usul anggota rapat yang dirasakan kurang jelas sehingga dapat dimengerti dan dapat diterima oleh seluruh anggota rapat. Nah, yang kelima yaitu mencari titik persamaan dan menetralisir perbedaan pendapat yang menonjol di kalangan peserta rapat tersebut serta mengarahkan kepada kesepakatan pendapat tersebut.
Nah, yang keenam yaitu menutup atau mengakhiri suatu rapat dalam suasana yang dapat memuaskan dan merumuskan tindak lanjut yang secara jelas. Nah, yang ketiga yaitu studi kelompok antar guru. Nah, di sini studi kelompok antar guru merupakan suatu kegiatan yang dilakukan sejumlah guru yang dimiliki keahlian di bidang studi tertentu. Di sini kelompok guru tersebut melakukan pertemuan baik secara rutin maupun insidentil untuk mempelajari atau mengkaji suatu atau sejumlah masalah yang menyangkut penyajian dan pengembangan materi di bidang studi tersebut. Semua aktivitas tersebut perlu diketahui dan dikendalikan oleh kepala sekolah agar kegiatan tidak berubah menjadi mengobrol. Hal-hal tersebut tidak ada kaitannya dengan materi. Nah, kehadiran kepala sekolah dapat mendorong perolehan hasil yang maksimal. Kehadiran kepala sekolah ini sangat diharapkan sebagai inspirator untuk memberikan pengajaran. Dengan demikian, studi kelompok antar guru penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas penugasan materi pembelajaran dan kualitas dalam memberikan layanan belajar. Kemampuan kepala sekolah dalam memfasilitasi studi kelompok ini nampak dari persiapan diri dengan menyediakan sumber-sumber buku dan atau sumber-sumber lainnya, jika mungkin mencari narasumber yang ahli di bidangnya. Nah, yang keempat yaitu ada diskusi. Nah, di sini diskusi merupakan kegiatan pertukaran pikiran atau pendapat melalui proses percakapan antara dua orang atau lebih individu lebih tentang suatu masalah, tentang mencari alternatif pemecahannya. Penggunaan teknik diskusi maupun melibatkan diri dalam proses diskusi dari awal sampai hingga akhir diskusi tersebut.